Oke, Sobat Ambis dimanapun berada, pada video kedua ini kita akan membahas materi baru teman-teman semua, yaitu terkait dengan consumer preference dan utility. Nah, pada pembahasan video sebelumnya kita sebelumnya telah membahas materi mengenai intermediate economics sebagai introduction ataupun pengantar. Nah, pada pertemuan kedua ini kita akan bahas salah satu materi yang cukup relevan untuk bagi para OSN ya, para OSN maupun juga teman-teman mahasiswa yang sedang menempuh perkuliahan di jurusan ilmu ekonomi terkait dengan mikroekonomi. Jadi kita akan tampilkan sebuah tayangan untuk teman-teman ini. Kita akan nanti bahas materi dan juga sempat kita akan membahas beberapa satu soal ya penting bagaimana kita bisa menggunakan marginal rate of substitution ataupun MRS gitu ya. Nah, untuk consumer preference dan utility ini, intinya lah bagaimana kita bisa memaksimumkan utilitas ataupun kepuasan dari konsumen yang dihadapi dengan kendala ataupun budget constraint. Di mana kendala kita adalah kalau konsumen kendalanya adalah anggaran. Berarti income-nya terbatas, tetapi dia ingin memaksimumkan utilitas yang ingin dioptimalkan. Jadi, poin penting di sini kita akan mendiskusikan sembari mereview terkait dengan cardinal utility dan ordinal utility. Tentu teman-teman sebelumnya kita pernah bahas ini, di mana kalau cardinal utility ini kita membahas terkait dengan uh, apa namanya pendekatan menggunakan angka ya. Jadi, cardinal utility ini bagaimana kita bisa mampu mendefinisikan bahwasanya utilitas itu bisa kita ukur dengan menggunakan pendekatan angka. Maka di situ kita menggunakan satuan util dengan asumsi kurvanya seperti ini begitu ya. Hanya satu barang yang bisa kita modelkan, misalkan barang X, dan ini adalah satuannya yaitu util. Di mana di sini ada nanti total utility, kemudian marginal utility, dan seterusnya. Itulah kalau kita bahas mengenai cardinal. Sedangkan kalau ordinal, kita menggunakan dua kurva sebagai perbandingan antara dengan cardinal. Di mana kalau ordinal, kita membandingkan antara budget line, BL, dengan inference curve, kurva inferensi. Di mana di sini perbedaannya adalah kita tidak bisa menghitung dengan menggunakan angka, tetapi kita bisa mengkomparasikan dengan menggunakan pendekatan dua kurva, yaitu inference curve, kurva inferensi, dan budget constraint atau budget line kita. Nah, di sini kelebihannya adalah kita bisa memodelkan dua jenis barang, barang X dan barang Y. Nah, itulah poin penting di mana kita akan lebih banyak bahas ini ke depan, dan ini tentu ini sudah dibahas di pertemuan dasar. Nah, salah satu poin penting yang mungkin kita tekankan di sini adalah kita menggunakan marginal rate of substitution. Nah, untuk lengkapnya kita akan bahas di slide berikutnya. Oke, teman-teman di sini kita akan lanjutkan. Jadi pada pembahasan kita mengenai teori konsumen ini, bagaimana kita mampu mengoptimalkan utilitas dan kita berusaha menggunakan berbagai prasyarat nanti ya ke depan, di mana masing-masing kurva Nevarez itu akan memiliki sifat-sifat dan karakteristiknya masing-masing. Nah, lebih lengkapnya kita bisa bahas di sini. Kalau misalkan cardinal utility, misalkan berapa konsumsi barang, apakah bisa kita memaksimumkan utilitas ketika kita mampu melihat marginal utility-nya, MU-nya itu mampu meningkat gitu ya. Jadi misalkan kita bisa memodelkan ketika satu eh ketika satu barang, misalkan inilah satuannya util, misalkan kepuasan kita jadi 20 misalkan. Nah, kemudian kita menambah lagi menjadi dua barang kita konsumsi kita, tingkat total utility ya ini kita menjadi 40. Berarti ini masih sama ya penambahan 20, tapi ketika kita nambah 30 misalkan di sini total utility kita adalah 70 misalkan. Berarti ini penambahannya 30. Nah, penambahan yang meningkat ini kita katakan namanya increasing to scale, IRS. Nanti ada beberapa poin penting seperti IRS, increasing to scale, kemudian constant return to scale CRS, dan satu lagi itulah decreasing return to scale. Jadi kurang lebih mirip yang kita pelajari juga untuk
bagaimana production theory begitu. Jadi di sini ketika pertambahannya semakin besar maka akan terjadi namanya increasing to scale. Ketika sama di sini akan terjadi constant return to scale. Misalkan ketika konsumsi 4 tambahan totalnya menjadi 80 yang meningkat tapi penambahannya turun ya, marginal utilitasnya turun. Bagaimana cara mencarinya? Ya ini gampang, kalau untuk marginal utility berarti delta TU dibagi dengan delta Q. Konsumsi total utilitas, perubahan total utilitas dibagi dengan perubahan kuantitas. Misalkan di sini 80 dikurangi 70 tambah dengan 10, 4 dikurangi 3, 1. Tambahan kepuasannya 10. Berarti ini akan terjadi namanya decreasing to scale. Kalau lebih demikian kalau kita belajar seluk-beluk mengenai cardinal teori, teman-teman. Nah, lanjut. Selanjutnya adalah kita belajar mengenai, sebelumnya pernah juga ordinal teori, tapi ini kita menggunakan ranking. Kata kuncinya adalah ranking ataupun preference yang lebih disukai sampai yang kurang disukai. Jadi, ordinal teori ini kita akan lebih banyak menggunakan kata-kata sangat disukai, lebih disukai, disukai, kurang disukai, tidak disukai, kayak gitu. Jadi lebih ke preferensi. Jadi kita nggak bisa menghitung angka, tapi kita bisa menggunakan kira-kira mana yang paling dominan. Itulah sisi dari kalau kita belajar mengenai ordinal theory. Nah, dalam advance microeconomics nanti, teman-teman, kita akan menggunakan nanti notasi yang lebih matematis. Misalkan di sini ada namanya notasi ini. Kalau dalam matematika ini disebut sebagai preferred, strictly preferred, artinya lah lebih disukai begitu. Jadi misalkan X strict preference dibandingkan dengan Y. Jadi barang X lebih disukai dibandingkan dengan barang Y. Nah, kalau itulah berbagai istilah nanti. Kalau seperti ini preference. Jadi X sama disukai dengan barang Y. Jadi ini adalah perbedaan istilah. Kalau seperti ini bentuknya lah strict preference, lebih disukai gitu ya. Sedangkan inilah indifference. If the consumer is different between X and Y, the preference relation can be expressed as, jadi S1 dan S2 sama-sama indifference, ya kurang lebih sama dengan ketika barang yang dikonsumsi Y1 dan Y2. Nah, tapi kalau seperti ini lebih gitu ya, strictly preferred, lebih disukai. Nah, kalau weakly preferred, kurang disukai, ya berarti kurang lebih tandanya adalah nih, if the consumer prefers or is indifference between X and Y, then we say that X is at least as good as Y, and Y is at least as good as X gitu ya. Imply that, jadi seperti ini. Kalau ini kita katakan we say that X is weakly preferred to Y. Jadi kalau misalkan kurang disukai atau weakly preferred, ini kita simbolkan dengan notasi seperti ini. Ada tanda tambahannya garis di bawahnya. Jadi sumbernya nanti bisa teman-teman lihat, ada buku dari Jehle dan Rini dan juga Varian. Ini buku yang digunakan oleh teman-teman ilmu ekonomi untuk mempelajari bagaimana kita bisa menggunakan ordinal teori tadi, kita menunjukkan lebih disukai, indifference atau sama-sama disukai, ataupun juga weakly prefer atau kurang disukai. Kalau lebih demikian, untuk istilah dari yang kita notasikan dalam matematika, kita akan lanjut di pembahasan selanjutnya, di mana aksioma dalam pilihan kita, ataupun aksioma itu adalah ciri-ciri dari pilihan kita, ataupun sifat-sifat yang bisa kita lihat dari preferensi pilihan kita. Pertama adalah reflexivity gitu ya. Kedua adalah completeness, lengkap. Ketiga adalah transitivity. Nah, mungkin yang ada beberapa sifat ini, kita akan menjelaskan pentingnya adalah yang bagian ketiga dan bagian ke-6. Transitivity ini misalkan adalah ketika barang A gitu ya, lebih disukai dibandingkan dengan barang B, dan barang B lebih disukai dibandingkan dengan barang C, maka bisa kita simpulkan di sinilah bahwasanya barang A lebih disukai tentunya dibandingkan barang C. Ya, karena kita barang A lebih disukai dari barang B juga lebih disukai dari barang C, artinya adalah barang C ini paling tidak disukai dari yang lainnya. Atau bisa kita katakan barang A pasti lebih disukai dibandingkan dengan barang C. Nah, ini kita
disebut dengan namanya transitivity. Konsisten ya. Jadi ketika A kita klaim sebagai lebih bagus dari B dan B lebih bagus dari C, pasti tentunya A lebih bagus dari C. Ini yang kita sebut sebagai namanya transitivity. Lanjut kalau convex. Kalau convex itu dalam matematika ini kita sebut sebagai cembung. Cembung itu bentuknya lah tergantung dari sumbu eh, persamaan matematisnya. Misalkan dalam matematika ini X ini Y. Nah, kalau misalkan dalam ekonomi biasanya menggunakan convexity to origin atau dikatakan convex to origin. Nah, kalau seperti ini cembung ke titik origin itu titik 0,0, berarti kalau bentuknya kurva inference curve atau preferensi bentuknya seperti ini. Cembung. Dia mendekati origin. Origin itu titik 0,0. Nah, itulah convexity. Lawan dari convexity itu adalah konkav atau cekung. Kalau cekung ke titik origin, berarti bentuknya adalah seperti ini. Ini X. Berlawanan gitu ya. Menjauhi sumbu origin 0,0. Nah, mustahil dalam preferensi sifatnya adalah konkav. Dalam preferensi sifatnya adalah convex. Nanti juga ada istilah seperti namanya strictly convex dan strictly concave gitu ya. Tapi dalam choice biasanya adalah convexity. Nah, bentuk lebih bagus dari convex adalah strictly convex. Jadi, kalau strictly convex itu sudah pasti convex, tapi convex belum pasti, belum tentu dia strictly convex. Nah, untuk pembahasan lebih lengkap kita akan bahas dalam pertemuan selanjutnya. Jadi kita akan lebih teori secara pembahasan di bagian pertemuan kedua kita ini. Nah, kemudian kita lihat ada keyword penting yang kita bahas dalam beberapa ke depan. Pertama, kita tentu sudah kita bahas tadi istilah namanya adalah MRS, Marginal Rate of Substitution, substitusi gitu ya, pengganti antara barang X dan barang Y, di mana di sini rumusnya adalah MUX per MUY sama dengan PX per PY. MUX ini berarti marginal utility terhadap barang X, MUY berarti marginal utility terhadap barang Y, PX sampai Y inilah harga barang X dan harga barang Y. Di mana kita juga bisa memodelkan untuk constraint, budget constraint kita, ataupun budget line kita, ataupun income kita, itu bahwasanya adalah berapa harga barang X, PX gitu ya, kita kalikan jumlah barang kita beli, barang X-nya, ditambah dengan PY dikalikan dengan Y. Dan dalam persamaan utilitas, itu kita bisa memodelkan seperti ini. UXY, utilitas untuk barang X dan barang Y, bisa dalam bentuk penjumlahan, ataupun dalam persamaan lain, misalkan dinotasikan bahwasanya X untuk utilitas terhadap barang X dan barang Y, merupakan X dikalikan dengan barang Y. Ataupun dalam bentuk advance-nya, kadang juga boleh seperti ini. UXY sama dengan ln X ditambah dengan ln Y. Nah, apa itu ln? Ln inilah singkatan dari logaritma natural. Apa itu logaritma natural? Nah, silakan untuk ini teman bisa mencari di internet lebih dalam. Logaritma natural itulah bilangan asli gitu ya, yang bisa dihitung ya apa namanya sudah ada ketentuan gitu ya. Logaritma natural ini. Jadi ini bisa dilogaritmakan gitu ya. Ini dalam bentuk berbagai bentuk bisa dinotasikan ataupun bikin fungsi mengenai bagaimana utilitas seseorang terhadap barang X maupun juga barang Y. Oke. Nah, pada bagian terakhir kita akan coba berlatih soal. Ini sangat bagus untuk teman-teman di sini yang ingin meningkatkan kemampuannya dalam matematika lebih lanjut, tapi ini soalnya lebih relatif lebih intermediate ya. Nah, di sini kita akan menggunakan dua barang ya. Misalkan ini soalnya diambil dari Ahmad Abar Susanto ya. Bila Angel menghabiskan seluruh pendapatannya gitu ya. Dia bisa menghabiskan 20 anggur ditambah dengan 16 alpukat. Ya, alpukat P gitu ya, biar kita bisa membedakannya. Atau dia juga bisa menghabiskan I sama dengan 14 anggur ditambah dengan 19 apa namanya? AP. Nah, jadi sama nih, mau banyak alpukatnya 20 atau mau sedikit, nah otomatis anggurnya lebih banyak, otomatis alpukatnya lebih sedikit dan seterusnya. Nah, berapakah harga alpukat yang ditanyakan apabila harga anggur adalah 14 sen? Nah, ini soal seperti ini bisa kita mencari, diketahui ya, harga alpukatnya kita belum tahu. Jadi, misalkan kita notasikan
anggur itu adalah X, kemudian alpukat itu adalah Y gitu ya, biar kita lebih gampang. Nah, ditanyakan berapa harga alpukat, berarti berapa harga Y ya. PY sama dengan berapa ketika harga anggurnya PX-nya sama dengan 14 sen gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat menggunakan salah satu yang kita lihat juga di sini ya. Dengan persamaan, sebentar, kita lihat, oh ini terkait dengan income ya. Nah, jika diketahui di sini, teman-teman semuanya, berapakah harga alpukat gitu ya, ataupun harga Y-nya jika diketahui harga X-nya sama dengan 14. Nah, tentu di sini kita bisa menggunakan persamaan pertama, kita lihat apakah bisa kita menggunakan MUX per MUY sama dengan PX per PY. Tapi masalahnya adalah di sini tidak ada fungsi utilitas. Berarti kita nggak bisa pakai soal ini dengan menggunakan nomor seperti ini. Berarti kita menggunakan persamaan income. Nah, nanti kita di sini bisa menggunakan substitusi. Jadi misalkan 20X ditambah dengan 16 eh, 16 Y ya, sama dengan I, ataupun juga di sini 14 X ditambah dengan 19 Y sama dengan I. Nah, di sini diketahui PX-nya adalah 14. Ya, berarti 14 kita akan substitusikan langsung ke sini gitu ya. Jika dia bisa mengkonsumsi ini 20X ya, berarti kita kalikan ya. Jadi kalau untuk mencari I1-nya, PX kali X ditambah PY kali Y. Maka ketika PX-nya adalah 14 dan anggurnya 20 ya, berarti X-nya 20 ini. Mohon maaf ini 20 ya. Eh, Posisi 20 barang X dan 16 barang Y gitu ya. Berarti 14 kali 20 ditambah dengan 16 kali Y sama dengan I. Di sini bisa kita selesaikan yaitu 14 kali 2, 280 ya. Ditambah 16 Y sama dengan I. Nah, begitupun dengan ini juga. Kita kalikan ya. Jadi 14 anggur berarti 14 kali 14, 196 ditambah dengan 19 Y. Ya, di sini bisa kita selesaikan ketika kita mendapatkan 280 ditambah dengan 16Y sama dengan 196 ditambah dengan 19Y. Nah, ini kan sama-sama variabelnya. Maka bisa kita selesaikan di sini. Jadi 16 dikurangi 16Y, ini 19Y, mohon maaf agak angkanya 9 dengan Y mirip ya. Jadi 280 ditambah 16Y sama dengan 196 ditambah dengan 19Y. Nah, 16Y dikurangi 19Y min 3Y sama dengan di sini 196 dikurangi 280, maka jawabannya adalah 84 ya. Ya, 84 maka min 84 ya. Maka Y-nya adalah min dibagi positif ya. 84 dibagi dengan 3, maka berapa ini? 26, 24, 8, 28. Jadi Y-nya adalah 28, PY-nya adalah 28. Jadi di sini bisa kita tahu bahwasanya harga barang Y yang dijual adalah sebanyak 28. Nah, kalau soal menggunakan MUX dan MUY nanti akan diketahui dalam bentuk fungsi utilitasnya. Tetapi kalau misalkan persamaannya berapa banyak barang kombinasi barang X dan barang Y diketahui harga barang X atau barang Y sekian, maka kita bisa menggunakan persamaan income yaitu PX kali X ditambah dengan PY kali Y. Karena sini seluruh pendapatannya sama ya untuk mengkombinasikan 20 anggur, 20X, 16Y, ataupun juga 14X dan 19Y. Kita bisa menyamakan di sini. 20 kali 14, 280, tambah 16Y, sama dengan 14 kali 14, 196 tambah 19Y. Kita samakan Y-nya, sehingga kita menemukan bahwasanya harga barang Y-nya adalah sebanyak 28. Maka jawaban untuk soal ini adalah D, 28. Oke, teman-teman semuanya, kurang lebih demikian yang mungkin kita pelajari dalam pertemuan kita mengenai
soal latihan. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas lebih dalam dari pembahasan kita tadi, di mana kita akan bahas dari sifat-sifat ataupun aksioma yang lainnya yang bisa kita elaborasi lebih dalam. Dan sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Semoga teman-teman bisa memahaminya dan juga jangan lupa untuk share serta subscribe jika ini bermanfaat buat teman-teman dan diberikan informasi ini kepada teman-temannya. Demikian, selamat bertemu kembali. Sampai jumpa.